Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek tugas UAS yang mana dari mata kuliah manajemen basis data. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah sistem informasi Guguru, yaitu Get Your Guru. Sebelum kami menjelaskan mengenai sistem informasi Guguru tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Yang pertama ada Nikomang Anggri-Anggreni dengan NIM 19150911002. Yang kedua ada Niputu Melsi Oktaviani dengan NIM 19150911030. Yang ketiga ada Ide Ayu Madediah Kusuma Dewi dengan NIM 19150911038. Di sini kami dari kelas SI 3A. Kemudian materi-materi apa yang akan kami bawakan yaitu yang pertama ada konsep ide startup, yang kedua ada IRD dari Guguru tersebut, kemudian ada relasi antar tabel, kemudian yang terakhir ada hosting. Nah, materi pertama yang akan kami jelaskan yaitu konsep ide startup. Dalam konsep ide startup ini memiliki analisis situasi saat ini, di mana dalam situasi saat ini memiliki permasalahan. Dalam dunia pendidikan, mendapatkan suatu pengetahuan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atau pelajar di sekolah, sehingga guru memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menyampaikan dengan metode tertentu, agar para pelajar bisa memahami pengetahuan yang diberikan. Namun, keberhasilan pemahaman pendidikan pada para pelajar tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi juga orang tua. Terdapat pelajar yang kesulitan dalam belajar, ditinjau dari berbagai sisi salah satunya lambat mengerjakan tugas maupun latihan yang diberikan oleh sekolah. Oleh karena itu, terciptalah sebuah profesi berupa guru les pribadi yang bisa disewakan oleh para pelajar tersebut dengan tujuan untuk memberikan penjelasan secara lebih detail serta memberikan motivasi dan bimbingan yang sangat diperlukan oleh pelajar. Hal ini yang menjadikan permasalahan yaitu tidak banyak masyarakat mengetahui cara mencari jasa guru les pribadi ataupun sebaliknya. Guru les pribadi tersebut tidak mengetahui cara untuk menjangkau para pelajar atau orang tua yang memerlukan bantuan. Kemudian penyelesaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaiannya. Penyelesaiannya yakni berkat telah memasuki era revolusi industri 4.0, maka tim telah mengimplementasikan teknologi yang diperlukan ke dalam bisnis sewa jasa guru les pribadi dalam bentuk perangkat lunak dengan nama Guguru atau Get You Guru. Kemudian, Get You Guru merupakan sistem informasi mobile yang menghubungkan antara pelajar dengan guru les pribadi. Guru memungkinkan para pelajar maupun orang tua untuk dapat mencari dan memesan jasa guru les pribadi di mana saja dan kapan saja, dapat membuka lapangan kerja yang sangat luas bagi guru fresh graduate yang ingin mencari pekerjaan ataupun guru yang menambah penghasilan mereka selain mengajar di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai strategi pemasaran. Baik, jadi strategi pemasaran dari ide startup yang bangun ini yaitu pada produk GoGuru dapat digunakan oleh pengguna melalui platform Android maupun iOS. Semua proses bisnis dilakukan secara online mulai dari registrasi, pemasaran guru les pribadi, pembayaran dan lain sebagainya. Di mana strategi pemasaran yang dilakukan oleh startup GoGuru ini melakukan promosi melalui beberapa cara, diantaranya adalah online promotion dengan memanfaatkan berbagai channel pada sosial media yang populer. Dengan adanya sistem informasi ini yang beroperasi secara nasional dan tersebar di seluruh Indonesia dengan target utama yaitu siswa dan siswi dari semua jenjang
pendidikan SD, SMP, dan SMA yang memerlukan bantuan guru les pribadi serta guru yang ingin menjual jasanya. Next. Selanjutnya untuk lebih detail mengenai konsep ide startup Guguru ini, maka dibuatlah diagram sistem, di mana penjelasan dari diagram sistem ini yaitu Guguru merupakan sistem informasi yang membutuhkan dua tipe pengguna, yaitu guru dan pelajar. Selain itu juga terdapat admin yang menangani proses berjalannya sistem informasi Guguru. Produk Guguru dapat digunakan oleh pengguna melalui platform Android seperti yang saya jelaskan tadi pada strategi pemasaran. Di mana untuk bisa masuk ke dalam sistem informasi Guru, pengguna perlu mendaftar terlebih dahulu. Bagi pelajar hanya perlu memasukkan nama, email, dan kata sandi. Sedangkan untuk guru yang ingin menjual jasanya perlu pendaftaran sedikit berbeda, di mana guru harus mengirimkan dokumen berupa CV, ijazah, transkrip nilai, serta video yang berisi cara guru mengajar. Setelah dokumen dikirimkan, nantinya akan dilakukan verifikasi oleh admin Guguru untuk memastikan bahwa guru yang mendaftar memiliki kualitas yang telah memenuhi standar yang ditetapkan. Di mana setelah berhasil melakukan pendaftaran akun, bagi pelajar yang ingin menyewa jasa guru les dapat melakukan proses pemesanan yang sangat simpel. Cukup dengan memasukkan lokasi tempat tinggal dan kemudian kelas dan kemudian bagi guru yang merupakan pengguna baru di Goguru bisa memulai mengatur subjek yang ingin diajarkan kepada pelajar, lokasi tempat tinggal, jadwal ketersediaan agar bisa diketahui oleh pelajar mengenai kapan bisa disewakan rekening bank untuk menerima pembayaran. Kemudian apabila pada saat ada pesanan namun guru mengalami halangan, maka bisa dilakukan pemindahan jadwal atau penolakan pesanan, di mana nantinya admin Goguru akan mengembalikan uang pembayaran kepada pemesan yang pemesanannya ditolak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai entitas relationship diagram. RD merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Di sini bisa kita lihat guru berelasi dengan admin, di mana guru mendaftar dan dilayani oleh admin. Begitu pula dengan pelajar yang mendaftar dan dilayani oleh admin. Di sini pelajar memesan guru. Banyak pelajar bisa memesan banyak guru tergantung dengan mata kuliah yang dipilih. Kemudian setelah pelajar melakukan pemesanan, maka baru bisa melakukan pembayaran. Selanjutnya, guru mempunyai mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini juga memiliki jenis mata pelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan relasi antar tabel. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Relasi berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Kemudian relasi bertujuan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya sehingga tabel tidak lagi berdiri sendiri melainkan dapat dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu kesatuan. Melakukan relasi antar tabel bisa juga disebut melakukan normalisasi agar tabel tampak lebih mudah saat dioperasikan.
Di sini terdapat suatu himpunan entitas ditransformasikan sebagai sebuah tabel, sehingga terdapat 6 tabel utama entitas yang terdiri dari tabel admin, tabel guru, tabel pelajar, mata pelajaran, dan juga jenis mata pelajaran dan tabel pembayaran. Kemudian relasi antar tabel admin dengan guru menggunakan relasi dengan derajat one to many, di mana foreign key ditempatkan di posisi many, yaitu pada guru dan artinya primary key di tabel admin akan ditempatkan di tabel guru. Kemudian relasi antar tabel admin dengan pelajar. Menggunakan relasi dengan derajat one to many, di mana foreign key ditempatkan di posisi many, yaitu pelajar, yang artinya primary key di tabel admin akan ditempatkan di pelajar. Kemudian yang keempat ada relasi antara mata pelajaran dengan guru, yaitu menggunakan relasi dengan derajat one to many, di mana foreign key ditempatkan pada posisi many, yaitu pada tabel guru, yang artinya primary key di tabel mata pelajaran akan ditempatkan di tabel guru. Kemudian relasi tabel jenis mata pelajaran dengan tabel mata pelajaran menggunakan relasi dengan derajat one to many, di mana foreign key-nya ditempatkan di posisi many, yaitu tabel mata pelajaran, yang artinya primary key di tabel jenis mata pelajaran akan ditempatkan di tabel mata pelajaran. Kemudian relasi agregasi terdapat pada IRD sistem informasi guru ini. Karena relasi antar guru dan pelajaran memiliki kardinalitas many to many, sehingga relasinya lah yang dibuatkan tabel, maka tabel yang terbentuk adalah tabel memesan. Ini tabel memesan. Kemudian selain itu, primary key pada tabel guru dan pelajar akan menjadi foreign key di tabel memesan. Kemudian dalam relasi agregasi juga harus mengkoneksikan dengan entitas selanjutnya. Relasi yang dikoneksikan pada sistem informasi guru adalah ID memesan. Karena relasi antara memesan dengan pembayaran memiliki kardinalitas many to many, maka secara otomatis akan meng-create tabel melakukan. Selain itu, primary key pada tabel memesan akan menjadi foreign key di tabel melakukan. Demikianlah penjelasan mengenai relasi antar tabel. Kemudian ini merupakan desain tabel dari sistem informasi guru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan database. Yang pertama, database dari sistem informasi guru. Yang pertama, kita hidupkan dulu XAMPP. Kita men-start bagian Apache dan juga MySQL. Kemudian kita tinggal cari phpMyAdmin. Kita create database yang bernama SI Guru. Kemudian kita create. Di sini saya pertama akan membuat tabel admin. Yang dalam tabel admin terdapat ID admin, dengan ininya integer, panjangnya 5, merupakan primary key. Kemudian ada nama admin, nama, varchar 30, kemudian telepon.
integer 12. Dan kita save. Kemudian saya akan membuat tabel baru, yaitu dengan nama tabel guru. Mohon maaf, tabel jenis mata pelajaran. Kemudian kita create, kita go. Kemudian dalam jenis mata pelajaran ini terdapat ID jenis, yaitu integer 5 yang merupakan primary key. Kemudian ada nama jenis, varchar 30. Kemudian kita go save. Saya akan membuat tabel baru lagi yang bernama tabel pelajar. Di sini dalam tabel pelajar ada ID pelajar, integer 3. Kemudian yang merupakan primary key. Dalam ID pelajar kemudian ada nama, ada nomor telepon, integer 12. Kemudian setelah telepon terdapat verifikasi, varchar 30. Kemudian kita akan menambah satu kolom lagi, yaitu ID admin. Dengan integer 5. Kemudian kita save. Nah, di sini saya akan menambahkan data dari setiap tabel-tabel tersebut. Pertama yaitu terdapat tabel admin. Saya akan menginsertkan data. ID admin yang pertama yaitu saya akan ketikkan 101, kemudian dengan nama Gede Pase. Kemudian di sini nomor teleponnya yaitu 087 762 812 29. Kemudian kita go. Berhasil, kemudian kita nambahkan sampai 3 ya, 102 dengan nama 25
Kemudian nomor telepon 082 341 145 21. Kemudian kita go. Mari kita lihat dulu tabel admin. Sudah terdapat 3 data. Kemudian di sini saya akan menambahkan data pada pelajar. Sebelum itu di admin ini, di sini saya akan mengubah ID admin ini, dia merupakan sebagai foreign key. Ya, kemudian sini saya akan menginsertkan datanya. Yang pertama yaitu ID pelajarnya kita masukkan satu saja. Kemudian namanya Suryani. Nomor telepon 0892 Kemudian verifikasinya yaitu kita buat A001 saja. Kemudian ID adminnya kita buat 1. Oke. Kemudian di sini saya akan menginsertkan sampai 10 data. Nomor telepon 086 851 234. Dan verifikasi B002. Admin kedua. Kemudian yang ketiga dengan nama Lusumrani. Nomor telepon 081 863 2456 dengan nomor verifikasi yaitu C003. Kemudian di sini kita menggunakan yang kedua lagi, kemudian yang keempat dengan nama Romangsari. Nomor telepon 85 765 234 41. Verifikasi yaitu D004 dengan ID admin yang pertama. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang kelima dengan nama Ketut Puja. Nomor telepon yaitu 089 231 4563. Verifikasi yaitu E005 dengan ID admin yang pertama. Keenam dengan nama Ketut Pertiwi. Nomor telepon yaitu 087 762 3142.
verifikasi yaitu F006 dengan ID admin yang ketiga. Kemudian kita go. Tinggal memasukkan 3 lagi dengan nama Ketut Budarini. Nomor telepon yaitu 087 863 2149. Verifikasinya yaitu G007. ID admin yaitu yang pertama. Kemudian yang ke-8 di sini namanya Made Somayasa dengan nomor telepon 0812345678. Kemudian G008. Adminnya yaitu kedua. Kemudian data yang ke-9 dengan nama Lestari Dewi. Dengan nomor telepon 083 213 1234. Itu H009 dengan ID admin yang ketiga. Kemudian data yang terakhir itu 10 dengan nama Yuda Pangestu dengan nomor telepon 081 2345 65, yaitu I010 yang di ID admin 02. Nah, mari kita lihat sudah terdapat 10 data pelajar. Kemudian jenis mata pelajaran. Sini saya akan menginsertkan 4 jenis mata pelajaran. Pertama, ID jenis. ID jenis ini yaitu kita buatnya 3194 dengan nama jenisnya itu MIPA. Lalu yang kedua ada 3195 dengan nama jenisnya itu ekonomi. Kemudian kita insertkan yang ketiga yaitu 3196. Itu bahasa dan seni. Kemudian yang keempat yaitu 3197. Itu olahraga. Nah, di sini sudah terdapat 4 jenis mata pelajaran. Kemudian dalam jenis mata pelajaran ini saya akan mengubah di sini saya telah membuat tabel admin jenis mata pelajaran dan pelajar dan sudah terdapat data-data tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk tabel selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan cara membuat tabel atau database pada sistem informasi Guguru. Mohon ditunggu. Jadi di sini saya akan membuat tabel guru.
Jadi nama tabelnya adalah tabel guru, di mana pada tabel guru ini terdapat ID guru, di mana itu merupakan integer dan dia merupakan primary key. ID gurunya ada 3. Kemudian ada nama. Nama itu varchar, berisi data 50. Kemudian ada verifikasi. Ada verifikasi yang merupakan varchar nya 30. Kemudian ada telepon. Telepon yang merupakan integer yang berisi 12. Kemudian kita akan menambahkan lagi dua kolom, di mana akan berisi ID mata pelajaran, karena itu merupakan integer yang isinya 5. Kemudian ada ID admin, di mana itu merupakan integer yang berisi 5. Selanjutnya kita simpan. Jadi itu merupakan tabel, cara membuat tabel guru. Selanjutnya akan membuat tabel memesan. Tabel memesan. Di mana pada tabel memesan akan berisi ID memesan, yang merupakan integer yang berisi 5 data, dan itu merupakan primary key. Selanjutnya, pada kolom selanjutnya berisi tanggal. Tanggal yang merupakan varchar yang berisi 20. Kemudian ada ID guru yang merupakan integer berisi 3. Kemudian ada ID pelajar yang merupakan integer yang berisi 3. Selanjutnya kita simpan. Saya sudah membuat tabel guru dan memesan. Selanjutnya akan membuat tabel dengan nama mata pelajar. Tabel mata pelajar, di mana berisi ID mata pelajar, dan itu merupakan integer dengan panjang 5, dan itu juga merupakan
primary key. Selanjutnya membuat kolom nama. Di mana itu merupakan sarca dengan data 50. Kemudian ada ID jenis. ID jenis merupakan integer dengan data 5. Kemudian kita simpan. Setelah kita membuat nama tabel, maka selanjutnya akan menambahkan data-data pada tabel tersebut. Yang pertama itu kita akan menambahkan data di tabel guru. Di sini saya akan menambahkan 10 data pada tabel guru. Yang pertama itu dengan ID guru 105 dengan nama Iketut Ariase SPD dengan ID verifikasi I010, kemudian dengan nomor telepon 081 9177 362. Selanjutnya dengan ID mata pelajaran 822 dengan ID admin 102. Nah, kita tambahkan. Selanjutnya untuk data yang kedua dengan ID guru 155 atas nama Niputu Mita, kemudian dengan verifikasi E005, telepon 041 dengan akhiran 366 dengan ID mata pelajaran 411, ID admin 101. Kemudian kita tambahkan. Kemudian pada data ketiga dengan ID guru 205 atas nama Ikomang Widiada SPD MPD dengan verifikasi D004, nomor telepon 081 9177 354. Kemudian dengan ID mata pelajaran 922 dan ID admin 103. Selanjutnya untuk data yang keempat 255 dengan ID guru 255 dengan nama Kadek Rizky, kemudian dengan ID verifikasi B002, telepon 041 dengan akhiran 77 dengan ID mata pelajaran 211. Kemudian dengan ID admin 102. Kemudian kita tambahkan. Di mana data kelima dengan ID guru 355
dengan nama Iwayan Suwaria. Iwayan Suwaria dengan verifikasi A001, kemudian nomor telepon diakhiri dengan angka 88, dengan ID mata P 222, ID admin 102. Kemudian data ke-6 ada ID guru 455 atas nama DRS Iketut Ade dengan verifikasi C003, telepon diakhiri dengan angka 9, ID mata P-nya 311 dengan ID admin 102. Kemudian data yang ke-7 dengan ID guru 55 dengan nama Idewa Gede Anom. Verifikasi D004, telepon 081 917 3101 dengan ID P322, kemudian dengan ID admin 101. Kemudian data yang ke-8 dengan ID 55 atas nama I karyawan dengan nomor verifikasi F006, telepon 77, kemudian ID mantap P 411 dengan ID admin 103. Kemudian data yang ke-9 itu dengan ID guru 755 atas nama Iwayan Arsade dengan verifikasi G007, telepon diakhiri dengan angka 88, kemudian ID mata pelajarannya 511 dan ID admin 102. Selanjutnya data guru yang terakhir dengan ID guru 855 atas nama Gusti Made Merduike dengan verifikasi G008 dengan nomor telepon 081 917
736, kemudian dengan ID mata pelajaran 611 dan ID admin 103. Pada tabel guru saya menambahkan 11 data karena ada beberapa ID yang terlewatkan sehingga harus menambahkan data lagi. Data yang terakhir yaitu data ke-11 yaitu 55 dengan nama Iwayan Suparta dengan verifikasi 09 telepon 081 917 73 75 dengan ID mata P177 dan ID admin 101. Jadi saya sudah menambahkan data pada tabel guru. Kemudian kita lihat ini merupakan data yang telah saya tambahkan tadi. Selanjutnya saya akan menambahkan data pada tabel mata pelajaran. Di sini saya akan menambahkan 10 data, di mana dengan ID pertama yaitu 211 dengan nama biologi, nama mata pelajarannya, kemudian dengan ID jenis 3194 kedua. Ini data yang pertama. Kemudian data yang kedua yaitu 222, kemudian dengan nama kebugaran jasmani dengan ID jenis 3197. Selanjutnya data yang ketiga yaitu 311 dengan nama pelajaran fisika, kemudian ID jenisnya 3194. Selanjutnya data yang keempat ada ID mata pelajaran 311, yang keempat ada 322, kemudian nama pelajaran adalah yoga dengan ID jenis 3197. Kemudian ke-5 yaitu dengan ID mata P411 dengan nama akuntansi dengan ID jenis 3195. Kemudian data ke-6 ada 511 dengan nama manajemen, kemudian ID jenis 3195. Selanjutnya ke-6 ada ID mata pelajaran 611, kemudian namanya matematika dengan ID jenis 394. Kemudian yang ke-7 ada ID mata pelajaran 711 dengan nama perhotelan dengan ID jenis 3195. Selanjutnya data yang ke-8, maksudnya data yang ke-9 yaitu 822 dengan nama pelajaran bahasa Indonesia dengan ID jenis
3196. Kemudian data yang terakhir yaitu dengan ID mata pelajaran 922 dengan nama bahasa Inggris dengan ID jenis 3196. Selanjutnya kita lihat data yang sudah saya tambahkan pada database mata pelajaran. Selanjutnya saya akan menambahkan data pada tabel memesan. Di sini saya juga menambahkan 10 data, di mana ID memesannya adalah 900 dengan tanggal 28/12/2020, ID gurunya 955 dengan ID pelajar 10. Kemudian data yang kedua ada 901 dengan tanggal 14/01/2020 dengan ID guru 105 dan ID pelajar 1. Kemudian data yang ketiga yaitu 902 tanggal 14/02, ID gurunya 155 dan ID pelajarnya 2. Selanjutnya data yang keempat ada 903 dengan tanggal 15/02/2020 dengan ID guru 205, ID pelajar 3. Kemudian data yang kelima ada 904 dengan tanggal 20/03/2020 dengan ID 255 dengan ID pelajar 4. Kemudian data yang keenam ada 905, kemudian tanggal 29/05/20, kemudian dengan ID guru 55, ID pelajar 5. Kemudian data yang selanjutnya yaitu pada ID memesan yaitu 966, kemudian tanggal 19 455 ID guru, kemudian ID pelajar 6. Kemudian data selanjutnya ada 907, data yang ke-23 dengan tanggal 23, kemudian ID guru 55 dan ID pelajar 7. Kemudian data yang ke-9 yaitu 908 dengan tanggal 13/08, ID guru 655, ID pelajar 8. Dan data yang terakhir yaitu 909 dengan tanggal 07/09/2020 dengan ID guru 855, kemudian ID pelajar 9.
Jadi di situ saya sudah menambahkan 10 data pada tabel memesan. Kita lihat. Ini merupakan data-data yang sudah saya tambahkan pada tabel memesan, tabel guru, dan tabel mata pelajaran. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Apakah sudah kelihatan? Baik, di sini saya akan lanjutkan membuat tabel baru dengan nama melakukan. Di sini ada ID melakukan, kemudian ada tanggal, kemudian ID memesan, dan ID pembayaran. Di sini ID melakukan dengan integer 3, kemudian tanggalnya itu kita pakai varchar 10, kemudian ID memesan kita pakai integer 3, kemudian ID pembayaran integer 3. Kemudian ID melakukan merupakan primary key. Okay. Kemudian ID memesan juga merupakan foreign key. Dan ID pembayaran merupakan foreign key. Kita ulang. Oke, kemudian kita simpan. Selanjutnya, saya akan buat tabel baru dengan nama pembayaran. Di sini ada ID pembayaran dan uang. ID pembayaran dengan integer 5, uangnya dengan varchar 20. Oke, kita buat indeksnya itu primary key, kemudian kita simpan. Baik, kita telah membuat melakukan, dan ini maaf, kita ubah ini integer 5. ID pembayaran integer 5. Simpan. Selanjutnya saya akan menginputkan data pada pembayaran. Kita tambahkan data. Kemudian yang pertama itu ada dengan ID 1000 dengan nominal uang 50.000. Kemudian kita tambahkan lagi dengan ID pembayaran 1001 dengan nominal 80.000. Kita kirim. Kemudian kita lihat datanya sudah ada. Selanjutnya kita lanjutkan menginput data di melakukan. Kita tambahkan ID melakukan itu ada 120, kemudian tanggal 29 bulan 12 2020. Kemudian ID memesan itu ada 900, kemudian ID pembayaran 1000. Kita
Kemudian yang kedua kita buat kirim. Kita tambahkan lagi. Ya, ID melakukan itu 121, tanggalnya itu 15 bulan 1 2020 dengan ID memesan 901. Kemudian ID pembayaran 1001. Kita kirim. Selanjutnya tambahkan lagi yaitu 122. Oke, dengan tanggal 15 bulan 2 2020, ID memesan 902. Kemudian untuk ID pembayarannya itu 1000. Kita tambahkan. Lanjut ke 123 dengan tanggal 16 bulan 2 2020. 903 dengan 1000. Selanjutnya tambahkan lagi 124 tanggal 22 bulan 3 2020 dengan ID 104. ID pembayarannya kita buat 1000 juga, kirim. Kemudian tambahkan lagi 125 dengan tanggal 1/6 2020 905. Nah, ID pembayaran 1001. Oke, kita kirimkan. Kemudian kita tambah lagi 126 dengan tanggal 20 bulan 6 2020 906. Kita buat 1000, kirim. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi 126 tanggalnya 20 bulan 6 2020. Kemudian ID memesannya 906 dengan pembayarannya 1000, kirimkan. Maaf, sini ada kesalahan karena ID melakukannya. Kita lihat di melakukan. Di sini 126 itu kita buat 20, 126 sudah dibuat. Kita selanjutnya tambahkan 127 dengan tanggal 24 7 2020 907. ID pembayaran kita buat 1000. Kemudian kita tambahkan lagi 8. Tanggalnya 15 bulan 8 2020. Ini 100. Ini kita buat 1001. Kirimkan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi yang terakhir itu 129 dengan tanggal 9 bulan 9 2020.
Kemudian ini 109 dan 1001. ID pembayaran 1001 kita kirimkan. Kemudian kita cek datanya, sudah masuk 10 data. Kemudian selanjutnya kita masuk ke, sebentar kita klik dulu si guru. Kemudian kita masuk ke desain. Di sini desain, maaf, ini kita delete dulu. Kita ulangi lagi. Desain tabel. Di sini kita lanjutkan. Sini ID melakukan, ID pembayaran berelasi dengan ID pembayaran. Kemudian, maaf, bentar. Kita simpan dulu halamannya agar tidak hilang. Ibu guru kirim. Selanjutnya saya relasikan pemesan dengan sini. Oke, sudah berelasi. Selanjutnya kita relasikan lagi ID admin sama sini. Oke. Baik, semua sudah berelasi dengan bagus. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi hosting. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan ke tahap hosting. Jadi sebelum ke tahap hosting, kita harus tahu apa sih itu hosting. Jadi hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file atau data yang diperlukan website disimpan. Data dapat diakses dan dikelola melalui internet, di mana file website yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, email, aplikasi, dan database. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan hosting pada database. Kemudian untuk fungsi hosting itu sendiri akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu fungsi dari hosting. Hosting di sini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu terdapat fungsi penyimpanan data atau data storage, yang mana berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data dari sebuah website atau aplikasi secara online yang akan memudahkan para pengguna internet untuk dapat mengakses data tersebut secara online. Kemudian yang kedua yaitu ada terhubung di internet atau online. Yang kedua ini merupakan fungsi yang tidak kalah penting dari hosting untuk tetap menjaga atau membuat suatu website terhubung di internet atau yang lebih dikenal dengan istilah online. Hal ini akan memastikan website tetap online dan dapat ditemukan oleh para pengguna internet dengan mudah dari seluruh dunia. Kemudian yang ketiga yaitu ada alamat website. Selain sebagai tempat penyimpanan data dan juga sebagai penghubung dunia maya, hosting sendiri juga berfungsi sebagai pengalihan atau yang biasa dikenal dengan istilah redirection dari sebuah DNS. Misalnya saja, jika website yang kita miliki alamat hosting.com, maka website tersebut memiliki domain yang sudah terdaftar pada sebuah DNS. Nah, demikianlah penjelasan mengenai fungsi dari hosting, kemudian penghostingan database yang akan dilakukan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan lanjutkan ke hosting. Pertama kita buka dulu cPanel-nya, kemudian kita login. Karena saya kemarin sudah membuat, maka kita langsung saja login ke cPanel web host. Di sini saya sudah membuat akun, kemudian kita login. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah, maaf, di sini ada, di sini kita sudah masuk. Saya sudah membuat get you guru, kemudian kita masuk. Di sini kita masuk ke create index file. Setelah itu setelah masuk ke sini, kita ke tools, kemudian masuk ke database manager. Nah, di sini karena saya kemarin belum buat, maka di sini kita klik new database. Tapi sebelum itu kita ekspor dulu database-nya. Kita kirim guru SQL, kemudian kita buka manage database, kemudian kita new database, buat nama username-nya user, kemudian kita database username root, kemudian di sini passwordnya sudah dibuat random, kita langsung saja create. Nah, di sini kita menunggu database yang akan dibuat. Nah, di sini sudah dibuat database-nya, kemudian kita masukkan data di PHP admin. Kemudian kita masuk dulu ke PHP my admin-nya. Setelah itu, karena kita sudah tadi membuat nama database-nya itu user, kita import yang tadi database-nya yang telah kita buat. Kita pilih file, kita ke download yang tadi, ini dia yang baru kita download, SI Guru SQL, kemudian kita masukkan ke sini, kita kirim. Kita tunggu. Baik, setelah selesai, maka kita sudah selesai menginputkan database sudah selesai kita melakukan hosting. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, demikianlah presentasi mengenai sistem informasi guru yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan terima kasih.